teman-teman semuanya, kita mulai lagi ya ceritanya ya. Ini udah video yang ketiga gua bikin gagal terus. Yang pertama gua bikin mati sendiri. Yang kedua gua bikin keganggu ya, karena ada kerjaannya gua. Nah, sekarang kita mulai cerita tentang gua ngekos di Sukabumi. Waktu gua kerja di pabrik sepatu Sukabumi tahun 2010. Buat teman-teman yang di TikTok, kalau mau lihat cerita selengkapnya ada di YouTube-nya gua ya. Nanti gua tulis namanya di video. Nah, kita mulai. Tahun 2010 waktu gua kerja di pabrik sepatu Sukabumi, gua ngekos itu 4 kali pindah. Nah, di kosan pertama aman-aman aja, nggak ada masalah. Kita itu ngekos satu kamar berempat, 4 orang ya kita ngekosnya. Terus karena mahal dan susah air, jadi kita ngekos di situ 2 bulan. 2 bulan aja, terus kita pindah ke kosan yang agak jauh lah dari pabrik, karena harganya juga lebih murah ya. Nah, kosan yang kedua ini jauh, 200 meteran dari pabrik, dan jalannya juga kita udah masuk ke dalam ya, jadi udah deket ke hutan. Kiri kebon, belakang kebon, kanan juga kebon, depan sih ada rumah 1-2 gitu ya. Nah, di kos-kosan ini mulai kita ada ceritanya, dimana 1 bulan pertama ngekos di kosan kedua, gua nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada sama sekali. Masuk di bulan kedua, hari Minggu itu teman gua yang 3 orang bilang ke gua, Nat, kita mau jalan pagi, katanya gitu. Ya udah sana jalan pagi, kata gua gitu kan. Gua nggak ikut, gua di kamar aja, gua males pergi, capek, kata gua gitu. Gua pengen istirahat, kata gua kan. Udah, mereka pergi jam setengah 5 pagi, pulang-pulang itu jam setengah 7, jam 7-an lah mereka pulang. Nah, pas sampai pulang itu gue lihat teman gue satu sakit, gak enak badan nih. Kenapa lu? Gue bilang, nggak tahu, nggak enak badan gue, katanya. Lemes, pada pegel badan gue. Awalnya pada gitu, pada pegel, katanya pusing, dia bilang. Makin lama itu dia makin siang tuh panas, badannya mulai panas. Udah mulai panas, ke sore itu dia mulai muntah, pusing gimana gitu kan. Dah, jam setengah 6 mereka yang 3 orang ini main ke kamar sebelah. Kita kan rumah petak ya nyewanya ya, bukan kamar. Jadi ke rumah yang sebelah lah, ke pintu sebelah kan suami istri, teman kita juga satu pabrik. Mereka ngobrol-ngobrol di sana. Nah, sholat maghrib gue sholat maghrib sendirian. Cuman pas beres sholat itu, abis assalamualaikum kanan kiri, gue usap muka gue. Pas gue buka mata gue, buset deh, itu ada orang depan gue, orang. Jadi dari pinggang ke atas tuh perempuan, badannya cewek, manusia, pakai kemben motif batik begitu ya, kemben motif batik gitu. Terus pakai mahkota, cantik banget gitu loh, cantik. Cuman dari pinggang ke bawahnya itu ular. Badannya itu udah kayak kita ngelihat pohon kelapa, batang pohon kelapa kan garis-garis begitu kan. Nah, udah persis kayak begitu pokoknya, persis deh. Terus gua dimarah-marahin, kata dia tuh, bilangin ya sama teman kamu itu, katanya. Kenapa? Teman saya, kau bilang, kalau lempar-lempar batu itu hati-hati, lihat-lihat. Itu anak saya kepalanya kena batu lemparan teman kamu, katanya gitu kan. Terus saya nggak terima, anak saya sakit, kepala anak saya jadi luka, katanya. Terus ya gue cuman bisa bilang, ya
kenapa nggak ngomong langsung ke anaknya, kenapa ke saya, gue bilang gitu kan saya nggak ikut, gue bilang. Ya tapi kamu kan tahu, kamu kan bisa ngelihat saya, kalau mereka nggak bisa ngelihat saya, katanya. Jadi kamu yang bilangin ke dia, bilang dia minta maaf, jangan ulangin lagi, katanya kayak gitu kan. Iya iya, ntar saya bilangin ke teman saya. Ya dia juga kan nggak sengaja, emangnya di mana kenanya? Itu di jembatan di bawah. Anak saya lagi main di bawah jembatan, kena batu hasil lemparan temennya kamu itu. Ya kan teman saya nggak lihat, masih subuh ya, kata aku gitu, masih gelap. Ya kan nggak lihat teman saya lempar-lempar batu juga. Ya maaf, kata gua gitu ya. Ya saya sebagai temennya saya minta maaf, nggak sengaja, nggak ada niat, kata gua gitu. Ya ntar pokoknya ntar saya sampein, saya bilangin ke teman saya, gua bilang. Terus kata si putrinya tuh, ya bilangin ya, sampein ya ke teman kamu, jangan diulangin lagi, katanya. Udah, akhirnya pergi tuh dia keluar. Gak lama gue beresin alat sholat gue segala macam udah beres. Gue pergi ke sebelah, gue tanya, tadi lu bertiga main di jembatan ya waktu jalan pagi? Iya, kok lu tahu Net? Kayak gitu kan. Terus lu lempar-lempar batu pada? Iya, lempar-lempar. Iya, kok lu bisa tahu sih Net? Kita lempar-lempar batu, katanya, nongkrong di situ di jembatan. Barusan tuh datang tuh, kata gue gitu kan. Lu yang main timpuk-timpuk batu, gue yang kena diomelin. Siapa yang datang Net, kata teman-teman. Itu lu nimpuk-nimpuk batu kena ular, kata kata gua, kena anak ular, kena kepalanya luka no, tuh emaknya barusan datang ke gua bilang gitu kan ke teman gua tuh. Makanya kenapa lu sakit, lu minta maaf deh cepetan, lu sekarang lu minta maaf tuh, jangan diulangin lagi. Dia bilang jangan diulangin lagi, jangan suka lempar-lempar batu, lempar-lempar apapun jangan suka sembarangan, katanya gitu kan. Kata temanku tuh, oh iya 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 ya, oh gitu ya Nat, ya kena ya, ya kan gua nggak tahu Nat, kata gitu ya, kan gua nggak sengaja, nggak ada niat apa-apa, ya gua kan cuma iseng aja lempar batu ke kali, kata gitu kan. Iya gua ngerti maksud lo, cuman kebenaran kena kepalanya anak dia. Gua bilang gitu. Ya udah lo cepetan deh minta maaf deh. Udah tuh dia buru-buru minta maaf. Minta maaf ya, saya minta maaf gini-gini nih. Habis dia minta maaf, tahu nggak apa? Panasnya hilang dong, langsung sembuh, temen gua tuh saat itu juga. Dah tuh ya yang pertama tuh. Yang keduanya itu eh udah berapa lama ya, sekitar 2 minggu ya, masuk masuk bulan ketiga gua ngontrak di situ. Masuk bulan ketiga ngontrak di situ tuh ngimpi ngimpi di depan gua ada laba-laba gede banget, gede banget pokoknya, tapi kepalanya orang. Gua ditanya sama dia, kamu mau nggak jadi istri saya? Kata gua tuh, oh enggak, nggak mau, kata gua gitu kan. Gua nggak mau. Udah laba-laba gede kayak apaan tahu, udah dia rambutnya acak-acakan, serem kayak apaan tahu juga, boro-boro ada cakep-cakepnya gitu kan. Udah nggak mau, pokoknya nggak mau. Abis beres ngimpi kayak gitu, abis beres ngimpi gitu, tahu nggak sih, mulai besoknya ya paginya, gua bangun paginya itu laba-laba segede-gede apaan tahu. Tapi diem sih, nggak kemana-mana, cuman kan gua stres, muncul satu, ntar ada dua, ntar ada tiga. Gila aja lu, 2 bulan lebih di situ gua kagak ada apa-apa, aman-aman aja. Kenapa habis ngimpi itu nongol gitu kan, gue stres banget, ngeri gue gitu kan. Udah di kamar mandi, gue pengen mandi gimana, gue nggak tenang, mana kamar mandinya seuprit begitu doang, deket banget sama tembok, itu nangkring di tembok gitu kan, gue ngeri. Seminggu kayak begitu gue nggak tahan, gue bilang sama temen gue, guys sorry ya, gua nggak sanggup di sini sama banyak laba-laba kayak gini, gua nggak tahan, gua pindah ya, gua ngekos sendiri deh, gua cari ngekos sendiri, gua nggak tahan di sini. Bukannya gua nggak mau gimana, gua nggak tahan sama itu, kata gua gitu kan. Oh iya Net, kata dia, nggak apa-apa kalau mau ngekos sendiri ya nggak apa-apa, katanya. Udah
Akhirnya gue cari dapet di depan. Nah gue ngekos sendirian di situ. Di kosan yang ketiga ini sih nggak banyak gangguan ya, nggak banyak gangguan gimana, cuman emang suka ada wangi-wangi lah, wangi-wangi yang gimana di situ, wangi-wangi ya, ntar wangi tai gitu ya, wangi kotoran, wangi ntar ada wangi bunga gimana, nggak taunya di balik tembok pembatas itu adalah kuburan, kuburan di belakang tuh. Gue baru tahu di situ ada kuburan. Di situ gue ngekos juga ya lumayan lah, agak lama gitu kan. Akhirnya gue pindah lagi ke kosan lain karena gue ditawarin sama teman gue, diajakin sama teman gue. Ada kosannya itu lebih murah. Di situ kan agak mahal ya, buat gue sendiri berat ya gitu. Akhirnya gue dapet kosan. Emang jauh lah, harus naik angkot lah gitu ya. Cuman emang ngekosnya di situ cuman 150. Nah, ya namanya buat gaji gue yang kecil, gaji 150 ya lumayan lah ya, jauh beda. Nah, di kosan ini tuh jadi gambarannya dari gerbang, sebelah kiri itu garasi mobil, sebelah kanan ini garasi mobilnya terbuka ya, nggak ketutup apa-apa ya. Nah, rumahnya itu jadi sebelah kanan itu dia agak maju sedikit itu buat studio musik. Buat studio musik, terus kita masuk. Di kiri ada, dibilang kamar sih nggak bisa ya dibilang kamar, soalnya cuman ukuran 2 meter kali 1,5 lah, kecil kan, 2 meter kali 1,5, ada 2 di sebelah kiri. Di sebelah kanan itu ada kamar 3, Nah, di sebelah ruangan yang enggak juga sih, yang nggak nyampe 2 meter ya, kayaknya 1,5 kali 1,5 deh, 1,5 kali 1,5 itu di sebelahnya itu ada kamar gede. Itu dia mintanya 350. Gua nggak di situ, kamarnya emang gede, sekitar 3 kali 3 meter. Nah dari situ ruang TV, terus kita naik sedikit, satu undakan sedikit, sebelah kirinya kamar mandinya gede, ada sumur di dalamnya, baknya juga kita bisa nyemplung ke dalam ya, gede banget pokoknya. Sebelah kanan itu meja makan sama dapur. Nah di sebelah kamar mandi yang gede ini itu ada ruangan gede banget, kayak aula gitulah pokoknya. Nah waktu gua intip-intip kan ada kan batako suka ada kita buat di atas jendela ya, jadi ada bolong-bolongannya gitu kan. Nah itu gua ngintip di situ, oh di ujung sana ada kayak tembokan gitu, jadi lebih tinggi lah dari lantai bawah, itu dia lebih tinggi, jadi kayak buat ada pertunjukan atau apalah kayak begitu. Nah terusnya di depan pintu keluar aula itu sebelahnya itu ada kamar mandi kecil. Kamar mandi kecil ini sekitar 1 meter kali 1,5, kecil lah, cuman buat WC aja, cuman buat BAB aja. Nah terus ada kamar 2. Gua itu ngambil kamar yang paling belakang, yang madep ke kamar mandi WC ini, paling ujung pokoknya. Nah karena itu depan gua lorong, terus ada lubang-lubang angin, gua lihat belakang apa sih, oh kebon, kata gua tuh kebon. Dah gua cuma lihat kebon doang, nggak merhatiin bener lah, namanya baru datang. Gua langsung bersihin kamarnya. Itu kamarnya nggak gede, kamarnya cuma ukuran 2 kali 2 lah, 2 kali 2 meter begitu. Paling belakang sebelah gua kosong, jadi anak-anak itu nempatin kamar yang di depan semua, 3 kamar yang di depan sama kamar yang gede itu yang 3 kali 3 itu diisi sama polisi waktu itu. Kadang ajudannya suka, maksudnya yang suka disuruh sama dia suka dateng lah ke situ ya. Nah terus sama gua, jadi berempat, kita di situ berempat, semua sendiri-sendiri. Nah malam pertama itu
Gua tidur enak, enak banget tidur di situ. Tapi pas besok paginya gua mandi, pas punggung gua kan mandi di kamar yang mandi WC itu kan, gua nggak mau mandi di kamar mandi yang gede, gua nggak pernah mau dari pertama, takut, gua ngeri, nggak tahu kenapa gua ada perasaan takut, gua nggak mau, jadi gua di kamar mandi yang kecil. Itu pas gua siram punggung gua sakit perih semua punggung gua, sumpah perih semua, semuanya perih 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 banget. Akhirnya gua lihat dong di kaca kan, namanya gua ada kaca yang masih agak lumayan lah, gua lihat punggung gua gini-giniin, gua lihat punggung gua, buset, itu satu punggung loh, satu punggungnya gua itu kayak bekas cakaran semua, kayak gua bekas dicakar-cakar semua, pokoknya banyak banget, pokoknya sepunggung-punggung gua tuh dicakar kayak pantau. Pantesan perih kata gua, tapi dicakar sama siapa, kok gua nggak berasa, kata gua gitu kan. Gue tidur enak-enak aja, nyantai-nyantai aja gue tidur, gimana-gimananya. Udah tuh, habis dari situ uh, kita lanjut berikutnya aja ya, soalnya lagi banyak gangguan ya, banyak ada berisik-berisik kayak apaan tahu. Kita lanjut ceritanya ntar ya, gue bikin lanjutin lagi, soalnya masih agak panjang lagi ceritanya. Yuk ya, sampai ketemu nanti, bye bye.